Selamat datang di Naskah Nusantara di ekspedisi khusus Banyuwangi. Untuk kali ini kita agak tampil berbeda. Saat ini kita sedang berada di tempat teman kita juga yang sedang fokus dengan dunia manuskrip, tapi dari sisi yang berbeda. Beliau fokus dengan bagaimana cara membuat atau bagaimana naskah itu dibuat. Jadi tidak ke dalam unsur tekstologi, tapi unsur kodikologinya. Baik, sudah bersama kita pada saat ini Mas Adam. Apa kabarnya Mas Adam? Alhamdulillah, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman semuanya. Jadi kebetulan Mas Adam ini dulu kita pernah satu ruangan lah ya di dalam kelas bareng sama Mas Adam waktu itu ya Mas Adam ya. Ya. Di kelas Filologi, di kelas oke. tapi cuma satu hari, satu waktu. Cuma satu waktu ya. Iya. Jadi di dalam kelas itu kan harusnya 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan. Nah, kebetulan Kebetulan cuma satu pertemuan saja. Jadi kuliahnya cuma 45 menit. 45 menit. Oke. Tapi ya intinya tidak itu ya. Tapi dibalik itu semua ada keseriusan lah ya. Oke. Nah jadi kita pernah memang betul satu frame gitu ya dengan Mas Adam. Nah, Mas Adam ini juga selain concern di bidang sejarah ya, terutama di bidang konservasi hutan, Mas Adam ya. Konservasi hutan, kalau misalkan di sejarah, kebetulan fokusnya di konservasi masa kolonial. Hutan atau apa perkebunan di masa kolonial? Lebih kepada hutannya, landscape hutan, bagaimana konsep konservasi yang digagas oleh Belanda di masa itu. Oke. Apa kabarnya Mas Adam akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Apa sedang fokusnya? Fokus saya fokus bertahan hidup, Pak. Fokus bertahan hidup, fokus menata masa depan, bertani, dan bertapa di rumah. Bertapa. Oke. Sementara ini masih advokasi lingkungan atau masih fokus terhadap lingkungan juga atau sudah pensiun? Kalau advokasi lingkungan itu pasti tetap berjalan, Pak, karena advokasi itu sebagai bentuk cinta terhadap lingkungan. Oke. Tahun kemarin sampai Desember kebetulan lagi belajar tentang spesies endemik Jember di Taman Nasional Meru Betiri. Betiri itu perbatasan. Meru Betiri adalah kawasan taman nasional yang ada di 2 kabupaten, Banyuwangi dan di Jember, Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oke. Nah itu fokusnya apa tuh Mas? Fokusnya kemarin adalah eksplorasi, mencari tumbuhan tersebut karena tumbuhan tersebut dahulunya itu pernah ditemukan di Jember dan hanya di Jember. Oke. Jadi waktu itu awal penemuannya di Watangan. Karena Meru Betiri ini adalah satu landscape dengan Watangan, akhirnya kita mencari si tumbuhan tersebut di Watangan, di Meru Betiri. Dan akhirnya ketemu sampai 1 tahun kemarin fokus untuk mengamati si tumbuhan tersebut. Dari pohon, perbungaan, perbuahan, sampai dia manak-manak. Gitu. Sampai apa namanya ya? Perkembangbiakannya lah ya. Perkembangbiakannya seperti itu. Ya, setelah lama kita berpisah ya, 2021 kayaknya mata kuliah itu ya. Mata kuliah 2021. Tapi rasanya masih ke bawah sampai sekarang. Gitu ya. Sampai sekarang masih ke bawah. Karena cuma satu pertemuan aja waktu itu. Malah justru satu pertemuan jadi berkesan gitu. Jadi berkesan banget. Berkesan banget waktu itu. Oke. Saya dapat info Mas Adam beberapa waktu yang lalu, akhirnya saya ya menyempatkan waktu lah ya main ke tempat Mas Adam. Saya dengar informasi Mas Adam
fokus banget sama pembenihan deluang juga gitu ya di lain kegiatan apa namanya di Meru Betiri, kemudian beberapa kegiatan konservasi alam yang lain. Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasannya aku cuma satu pertemuan aja di mata kuliah filologi. Dan kebetulan waktu itu adalah pembahasannya kodikologi. Tekstologi saya nggak tahu, apalagi bahasa-bahasa Arab seperti itu. Kemudian naskah gitu. naskah nggak tahu, karena terus terang background aku adalah Mapala kan, pecinta iya, alam. Betul. Mau nggak mau, wah ini bagaimana nih meng-capture si filologi ini dari sudut pandang alam lingkungan gitu. Akhirnya ketemu daluang. Oh ternyata daluang adalah tumbuhan kan. Gitu. Karena yang dijelaskan di filologi adalah kertas daluang. Dan ternyata dicari-cari tahu, akhirnya ketemu. Oh ternyata daluang adalah pohon. Nah dari situ akhirnya mulai terus mencari informasi, belajar sampai ke sana kemari gitu. Ada peristiwa ya, pemirsa. Jadi setelah pertemuan kelas, nggak lama setelah itu Mas Adam itu kita ketemu lagi di skripsian ya, era skripsian lah waktu itu ya. Era skripsian. Nah, Mas Adam itu tak titipin apa namanya ya, benih ya waktu itu ya. Iya Pak. Benih yang nggak tahu, agak. Ya saya waktu itu dapatnya Mas Adam. Jadi ada temen juga bawa juga benih itu dari museum wayang beber di Jogja, bawa kirim. Nah itu kan sebagian titip Mas Adam ya waktu itu ya. Waktu dia sambil cerita-cerita kita sharing tentang skripsi waktu itu, titiplah itu benih ke Mas Adam. Nah itu ceritanya gimana akhirnya itu? Kita lama habis itu apa ceritanya itu nggak tahu. Akhirnya bibit tersebut gagal. Oh gagal ya? Gagal karena sebenarnya itu sangat PR banget. Aku dikasih PR beberapa batang daluang. Kemudian bagaimana cara untuk memperbanyak, istilahnya untuk mengembangbiakan atau membuat si batang ini hidup kembali. Begitu. Akhirnya singkat cerita, karena ada beberapa pembelajaran tentang perbanyakan tumbuhan, akhirnya aku mencoba dalam teknik stek batang. Waktu itu. Jadi pohon yang waktu itu dikasih sama bapak itu 1 meter kurang lah, 1 meter kurang. Akhirnya aku ambil sekitar 15 cm, dibagi-bagi lagi, karena mau nggak mau kalau teknik stek itu kita harus mengelupas kambiumnya supaya nanti kambiumnya akan tumbuh akar. Singkat cerita dari situ cuma 3 bulan hidup. 3 bulan sempat hidup. Tapi habis itu tumbang. Nah, akhirnya ketemu kenapa kok tumbang? Karena si kambiumnya itu nggak mengeluarkan akar. Daun-daun yang tumbuh, trubus-trubus yang tumbuh itu adalah sisa dari nutrisi yang ada di si deluang itu sendiri. Yang ada di batang yang masih tersisa. Iya. Habis itu akarnya nggak tumbuh, nggak bisa dia lagi. Iya. Oke. Galau lah itu. Nah terus kok akhirnya bisa mengembangkan banyak deluang sampai saat ini di Banyuwangi. Itu dapat dari mana ceritanya selanjutnya itu? Nah, singkat cerita akhirnya aku bermain ke Jogja. Ke Jogja, cuma waktu itu dalam misi yang berbeda. Udah nggak mencari jualan lagi, tapi masih sedikit-sedikit cari informasi tentang deluang. Cuma dalam segi kertasnya seperti apa, kemudian digunakan seperti apa, gitu. Nah, akhirnya aku bermain di teman-teman isi Jogja. Tapi tujuannya main ke sana itu. Ada program lain, kegiatan lain. Ada kegiatan lain. Main kebetulan karena mungkin mindsetku adalah isi Jogja itu hal-hal serupa dengan dunia-dunia seni rupa. Dunia pengrajin gitu. Akhirnya aku berbicara tentang manuskrip di sana tentang naskah kuno. Ada diskusi juga di sana. Ada diskusi juga. Akhirnya nyatu tentang deluang. Loh, ini di belakang ada loh. Gitu. Masa iya di belakang ada?
Akhirnya aku ke sana, wah ternyata, wih banyak banget Pak, sumpah. Oh. Banyak banget ya. Iya, 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 iya. Akhirnya dari situ, oh ini yang namanya duluan ternyata ya. Kalau yang waktu itu kan dikasih cuma Batang. batang Iya, doang. betul, datangnya waktu Batang itu. doang, daun udah kelihatan. Tapi cuma secara perawakan Betul. utuh nggak tahu. Oke, oke. Akhirnya, oh ternyata ini adalah si deluang itu yang aku cari-cari selama ini. Nah dari situ aku sharing-sharing lagi, aku belajar-belajar lagi, diskusi-diskusi lagi. Akhirnya aku meminta izin ke teman-teman oke, isi Jogja untuk aku pelajari kembali. Oke. Setidaknya pembelajaranku yang waktu di Stek Batang Oke, itu aku ulangi lagi. gitu ya. Iya, Dengan bibit yang lebih sehat. dengan bibit yang lebih sehat, Oke, oke, oke. yang lebih sempurna Oke. dari akarnya. Oke. Gitu. Oke. Singkat cerita, aku bawa pulang ke Jember. Tapi di perjalanan aku terjebak atau tersesat di Tulungagung. Nggak langsung. Nggak langsung. Oke, oke. Karena waktu itu aku ada guru spiritual lain, Pak. Guru spiritual lain. Iya, iya, iya. Dia lagi bermeditasi di Trenggalek. Oke. Mau nggak mau karena Jogja Trenggalek dekat, Oke. akhirnya aku sana. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum ke Trenggalek, Iya. aku ke Tulungagung dulu. Karena yang terdekat trayek kereta api Jogja ke Trenggalek itu lewat Tulungagung. Iya. Akhirnya aku titipkan ke orang tua angkat si Deluang ini. Orang tua asuh Deluang ya. Orang tua asuh Deluang. Di Teman-teman Tulungagung waktu itu. Iya, iya, iya. Kurang lebih selama 3 minggu. Ditaruh di situ. Ditaruh di situ. Oke, oke. Karena waktu itu nggak mungkin aku bawa tenteng-tenteng. Karena aku minta ke teman-teman isi Jogja itu 2 kardus aku bawa. Jadi banyak ya. banyak, lumayan banyak. 2 kardus itu bibit-bibit atau tunas-tunas yang aku polybagi. Di sisi lain, aku juga minta si batang Deluang itu buat aku belajar untuk bikin naskah. Bikin kertasnya langsung. Terus ada yang aku setek, cuma yang setek itu udah gagal. Selalu gagal. Akhirnya si tunas-tunas yang kecil-kecil itu aku polybagi sampai 2 kresek, 2 kardus. Aku titipkan ke orang tua asuh di Tulungagung. Karena waktu itu misinya di Trenggalek adalah misi tentang konservasi bambu. Ada bambu juga. Ada bambu juga. Karena waktu itu di sana lagi ada misi tentang konservasi bambu. Akhirnya singkat cerita, aku kembali ke Trenggalek, ke Tulungagung. Habis dari Trenggalek ke Tulungagung, habis itu aku minta restu ke orang tua asuh untuk mengambil kembali si Deluang itu. Akhirnya aku bawa ke Jember. Cuma secara pengalaman di Jember aku pernah gagal. Seperti itu. Akhirnya kayaknya nggak jodoh deh ditanam di Jember deh. Karena masalah lain-lain itu. Betul. Konsentrasi lah ya, fokus dan konsentrasi terhadap bibit ya. Iya, akhirnya aku bawa ke Banyuwangi. Nah, di situ mulai tumbuh berkembang hingga sekarang. Apa keluh kesah di dunia konservasi yang kayak gini nih? Keluh kesahnya sebetulnya apa ya? Keluhnya lebih dikit, kesahnya lebih banyak. Karena berbicara konservasi adalah berbicara tentang ruh kita hidup. Berbicara pelestarian, bagaimana kita mengenal alam sekitar kita, bagaimana mengenal kebudayaan kita, sehingga dari situ kita tahu ternyata Indonesia mempunyai teknologi tentang kertas tradisional itu sendiri. Akhirnya dari situ semangat untuk menggarap, untuk membibit, ngecek, oh ini kurang air, siram. Ini kayaknya harus dipupuk deh, biar cepat tumbuh, nutrisinya ngebus, cepet banget. Coba pupuk. Oh ternyata, ya alhamdulillah berhasil sampai sekarang, dan ibarat kata sekarang kita udah punya Deluang beserta anak-anaknya. Jadi waktu itu yang
dulu masih bayi, aku titipkan, sekarang dia sudah dewasa, dan sekarang dia sudah punya anak-anak lagi. Udah banyak. Oke, lebih ke keresahan ya, bukan keluh ya kayaknya. Lebih ke keresahan. Oke, ini peninggalan perlu lanjut gitu ya. Ya. Oke. Ada kertas tradisional begitu kira-kira. Dalam pembenihan lah ya, cerita tentang pembenihan apa namanya? Ya, pembibitan. Pembibitan. Saya yakin Mas Adam fokuslah di bidang itu karena latar belakang pencinta alam gitu ya. Saya yakin ada materi tentang itu pasti tentang tumbuh-tumbuhan. Apa yang menarik dari benih deluang ini, Mas Adam? Ini secara famili atau secara keluarga itu masuk ke dalam Moraceae, yang dimana itu satu keluarga dengan sukun malah. Ternyata dengan sukun ya, dengan nangka itu masih satu keluarga. Dengan Ficus benyamina, beringin Jawa itu malah masih satu marga. Satu marga, satu tipe, satu famili, satu keluarga. Okay. Sama Murbe juga dia satu keluarga. Kan kalau misalkan nama lokalnya di Indonesia itu Daluang, Dalubang, Saeh. Kalau di Sunda kan, kalau Inggris Murberry. Kalau di Latin ternyata namanya Brosonetia papifera. Itu nama dari spesies si deluang itu sendiri atau pepper mulberry ini. Apa pentingnya sampai segitunya ya? Nyari tahu gitu. Iya. Sampai segitunya apa pentingnya? Pentingnya ya sesuai dengan pepatah orang-orang pada umumnya, Pak. Tak kenal maka tak sayang kan. Akhirnya aku mengenal dia. Aku mengenal nama dia. Kemudian aku juga belajar bagaimana perawakan dia. Oh, ternyata perawakannya seperti ini. Dia berbatang tegak lurus. Kemudian berwarna coklat di batangnya. Kemudian ketika batang itu masih muda atau masih bertunas, dia berbulu. Daunnya juga berbulu warna hijau. Kemudian ada gerigi-geriginya seperti itu. Kemudian ada lapisan-lapisannya. Terus mana sih yang membuat kertas deluang ini bisa atau sama orang-orang dulu itu dibikin kertas? Kenapa itu bisa dijadikan kertas? Sampai segitunya nyari tahu. Sampai segitunya. Bener, Pak. Ini karena apa ya? Karena waktu itu saya merasa kurang puas banget dengan mata kuliah filologi karena kodikologi cuma dibahas satu pertemuan. Itu pun 45 menit. Akhirnya mau nggak mau malah keterusan kuliah sampai sekarang. Dari 2021 kayaknya tuh, Pak ya. 2021 sampai sekarang masih di 2026. Ya, alhamdulillah sampai sekarang dari awalnya nggak tahu, kemudian dikasih tahu, kemudian mengenal lebih dalam, akhirnya sekarang merasa lebih sayang lagi terhadap deluang. Akhirnya sampai ketemu, oh ternyata kulit bagian dalamnya ini yang ternyata bisa dijadikan kertas. Karena ternyata di situ kulit bagian dalam si deluang ini mengandung alfa selulosa yang dimana itu memiliki serat yang sangat bagus, yang sangat tinggi, sehingga walaupun dia diameternya kita katakan 5 atau 4 atau 3 cm. Iya, kecil segini, tapi dia bisa lebar banget gitu. Lebar ininya, jadinya seperti itu. Akhirnya ternyata si ini yang bikin ininya. Ternyata si alfa selulosa ini yang bikin dia panjang ternyata. Bisa melebar itu ya. Beda sama waru, Mas Adam. Kayaknya sama. Ada kan waru itu kalau kita di tradisi ya, Mas Adam. Iya. Dia itu bisa buat ikat-ikat rumput gitu ya kalau lagi cari. Enggak sama itu sama si deluang. Enggak apa namanya tuh? Satu keluarga. Ya. Nah, awalnya aku pikir dia satu keluarga. Ternyata enggak. Justru si deluang ini masuk dalam keluarga Moraceae. Yang dimana dia satu keluarga ya dengan si suku-suku tadi, si nangka-nangka tadi. Ternyata beda jauh ini. Kirain sama. Oke. Berapa lama Mas Adam dari dia anakan itu hingga layak panen ya? Gimana sih? Berapa lama kira-kira?
sepengalaman ya, mungkin kalau secara teori kan macam-macam ya. Kalau Ya. beberapa daerah pasti beda kan. Iya, Pak. Mungkin beberapa teori bilang beberapa tahun, tapi sepengalaman Mas Adam lah yang sudah Ya. sampai ke tahap pembuatan gitu ya. Ya. Oke. Kalau aku lihat yang dikatakan Kang Teddy, baik itu dalam di media informasinya dia seperti YouTube atau seperti jurnal, itu pokoknya kurang lebih di rentang waktu usia 2 tahunan. Oke. Yang dimana usia 2 tahun ini sangat cocok karena dia nggak terlalu tua, juga nggak terlalu muda. Seperti itu. Tapi ternyata yang di kebun itu yang aku tanam, itu setahun itu udah melebihi segitu, melebihi. Wah, ini gimana ini? Karena udah, waduh, ini aku juga agak kaget juga. Mungkin karena faktor aku memberi perawatannya lebih. Aku mengasih dia makanan dalam artian pupuk ya, itu tadi. Kemudian aku merawat ini ya dia. Nah, akhirnya aku coba, diameter segini ternyata bisa ini segini, dan ya jadi lebar. Jadi lebar. Berapa lama Mas Adam yang punya Mas Adam itu tanam pakai sampai bisa pakai apa namanya jeluang itu? Setahun, Pak. Nggak nyampe 2 tahun malahan ya? Nggak nyampe 2 tahun. Berarti bagus ya daerahnya ya? Nggak nyampe 2 tahun. Dalam apa ya? Periodisasi tanam sampai panen, ada nggak musuh utamanya lah gitu? Kalau di padi itu kan ada hama wereng gitu ya mungkin ya, atau apalah ya hama. Nah, musuhnya kalau di deluang ini apa, Mas Adam? Kalau musuh sebenarnya deluang ini karena ia memiliki bulu-bulu pada daunnya, kemudian ketika dia muda batangnya juga memiliki bulu-bulu, kemudian kulitnya juga relatif agak keras. Karena ada pengaruh ligninnya itu. Cuma ini perlu dikoreksi lagi, Pak. Karena ya. Aku orang sejarah. Yang terpaksa belajar biologi. Akhirnya karena mau nggak mau, ya pengen mengenal lebih lanjut. Mau nggak mau kayaknya juga unsur-unsurnya yang ada kandungan di dalamnya dia harus kita pelajari gitu. Dan itu yang membuat si deluang ini relatif kayaknya nggak ada musuh. Mungkin ada beberapa yang hinggap di dia. Kayak kutu kebul itu sepengalaman dia juga hinggap gitu. Mungkin karena faktor pengaruh sekitar dan ekosistem lingkungan itu akhirnya dia ke sana. Cuma itu nggak memengaruhi. Justru ketika aku nggak menyiram dia waktu musim kemarau, itu yang menjadi musuh terbesar dia. Kita sendiri. Karena pengalaman waktu ada gitu ya. Yang udah perlahan menguning. Nah, ini kayaknya harus di treatment lagi deh dia. Biar lebih ini lagi seperti itu. Musuhnya justru kita sendiri ya. Iya. Bukan itu ya, hewan itu ya. Iya. Kalau pengalaman seperti itu, Pak, yang sementara ini saya temui. Selain tentu ya ini sudah jauh perjalanan Mas Adam itu sudah sampai ke tahap malah justru sekarang ini penyalinan gitu ya, tahap penyalinan naskah, dan kita lama banget nggak ketemu, dan itu kita harus akui lama banget deh. Lama banget, Pak. Iya, lama banget nggak ketemu. Lama banget itu. Selain pertemuan filologi secara khusus ya dengan kita di kampus ya waktu itu ya, di kampus ada ketemu mungkin teman-teman lain yang memang fokus di dunia deluang juga gitu. Pengalamannya jenengan. Selain Bapak, waktu itu kebetulan kan di Banyuwangi kan Kang Teddy Permadi itu kan datang toh. Kang Teddy datang sempat ke Banyuwangi. Waktu itu aku sebagai peserta. Kang Teddy menjelaskan bagaimana waktu itu tentang digitalisasi manuskrip. Itu masih belum kenal deluang. Oke. Cuma bagaimana preservasi konservasinya untuk di digitalisasi itu sendiri. Naskah yang sudah jadi. Naskah yang sudah jadi. Akhirnya waktu di Jogja itu juga teman-teman mengenalkan, ini bukan cuma manuskrip doang, ini bisa jadi wayang beber ini. Gitu. Akhirnya
teman-teman Jogja juga, wah ini loh kayak gini wayang beber itu sendiri. Kita juga pernah lakukan itu, pementasan wayang beber waktu itu. Sampai diajari bagaimana cara pembuatannya seperti ini. Oh, terus seperti ini. Artinya ke Kang Teddy juga sebenarnya pengen banget mampir ke Bandung gitu ya. Ke Bandung, ketemu, ngobrol, belajar langsung bagaimana proses pembuatan beluang, karena selama ini otodidak Pak saya, Pak. Setelah dikupas, dipotong, dikupas kulit arinya, kemudian dilakukan apa lagi tuh? Setelah dikupas lah ya. Setelah jadi dikupas, putih, kemudian aku belek si lapisan untuk memisahkan kulitnya sama si batangnya. Kemudian aku rendam selama 4 hari. Dan dalam proses perendaman itu aku mengganti airnya secara berkala. Selama 12 jam lah seperti itu. Kalau aku membaca literatur dari Kang Teddy, diganti per 12 jam. Itu dicoba? Ya, selama 8 kali. Artinya selama 4 hari. 4 hari. 4 hari percobaan. Setelah itu, tapi sebenarnya dulu sempat nyoba ala-ala tradisional, ala-ala yayakan lah bahasanya Pak. Iya. Ya kan? Kalau tradisional, ternyata jadinya jelek banget. Dia bergelombang. Akhirnya terus ketemu referensi dari Kang Teddy. Dia memakai unsur kimia. Mas Adam pakai itu? Pakai itu. Oke. Itu pakai soda kaustik sama soda as. Fungsinya dia untuk memperputih si kertas. Hasilnya lebih putih, lebih bagus. Lebih putih, lebih bagus. Seperti itu. Kemudian itu aku lakukan dengan mencampurkan air panas. Airnya sudah direbus, kemudian aku campur dengan si soda itu, kemudian baru aku rendam selama semalaman. Baru ganti besok? Baru ganti. Besoknya diganti dengan air bersih. Nah, dengan air bersih itu aku coba selama 4 hari dan aku ganti selama per 12 jam. Kalau jam 9 malam, besok aku ganti 9 pagi. 9 malam ganti lagi. 9 malam ganti lagi sampai 8 kali. Setelah itu dilakukan? Setelah itu langsung kita lakukan penumbukan. Ditumbuk si kertas itu. Sampai ditumbuk sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Setelah kita tumbuk, kalau aku memakai cara Kang Teddy. Jadi aku tumbuk setengah demi setengah bagian, seperempat demi seperempat bagian. Kemudian aku taruh ke wadah selama semalaman untuk proses fermentasi. Artinya setelah ditumbuk masih simpan dulu di dalam wadah lagi. Nggak pakai air? Nggak pakai air. Nggak pakai air. Fungsinya sebagai fermentasi dia agar merekat-merekat kembali. Kalau secara tradisional kan kita dengan kulit daun pisang. Kita bungkus dengan kulit daun pisang. Kalau yang dicoba itu ya, pakai bok. Pakai ember. Enggak, Pak. Malah pakai wadah kerupuk saya, Pak. Pakai wadah kerupuk. Tapi izin dulu ke orang tua. Mohon izin, Bu. Ini saya gunakan kerupuknya sebagai bahan kuliah saya. Seperti itu. Oke. Setelah itu setelah itu aku tumbuk lagi. Karena kebutuhannya kan dia untuk lebih panjang lagi dan sesuai dengan ketebalan yang kita mau kan. Seperti itu, akhirnya aku tumbuk lagi. Habis aku tumbuk, setelah itu baru ke proses penjemuran. Baru bisa digunakan. Cuma kalau misalkan kita mau untuk biar kertas itu rapi, kita potong dulu. Kemudian kalau misalkan mau lebih halus, dihaluskan dulu. Itu. Sudah sampai ke tahap itu. Setelah itu baru masuk ke penulisan. Rencana ke depan apa nih Mas Adam yang mau disalin lah, mungkin dengan dunianya Mas Adam di Banyuwangi ya?
yang rekat dengan Banyuwangi. Rencana apa lagi nih setelah banyak penyalinan, rencana ke depan apa yang mau disalin dari naskah? Karena apa ya? Sekarang saya lagi belajar bertani, Pak. Oke. Bertani, kemudian dan kebetulan waktu itu dalam filologi juga disebutkan bahwasanya di Indonesia mempunyai manuskrip yang berbicara tentang sistem pertanian di Indonesia. Pratono Mongso, Pak. Oke. Pratono Mongso, Iya. kalender apa sistem pertanian Jawa yang dimana ini masa rendeng kita harus ngapain, masa ini ketiga kita harus ngapain, masa ini kita harus ngapain. Oke. Nah, rencana sih akan belajar itu dan apa ya, mengembangkan bagaimana penyalinan dari manuskrip yang terkait dengan itu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan menyalin lagi banyak lagi manuskrip yang berkaitan tentang lingkungan atau tentang lain sebagainya lah. Tetap balik ke lingkungan. Iya. Nggak apa-apa. Memang fokusnya di situ ya Mas Adam ya. Dan dekat dengan dunia itu. Ya, it's good lah. Beberapa teman-teman ada yang fokus sama dunia pesantren ya kan. Kembali ke penyalinan naskah-naskah pesantren. Ya. Memang jarang Mas Adam di dunia filologi itu yang memang fokus dengan alam gitu ya. Nggak lari lah, ada dua sisi, ada sisi sejarah gitu ya, ada sisi alam juga, kemudian ketemu juga ada filologi juga. Keren ya, kemudian jadi ketika suaminya satu gitu ya. akan membunuh menusuknya dengan keris itu, mau menusuk dari belakang, dia ini berbalik. Jadi dia menghadap kemudian melakukan sembah 3 kali gitu. Ya, jadi melakukan sembah 3 kali kepada suami. Oke, sahabat kawan-kawan Naskah Nusantara, sekian cerita kecil kita dari ujung paling timur Pulau Jawa dengan Mas Adam. Terima kasih Mas Adam kopinya, terima kasih banyak gupuhnya gitu ya. Gupuhnya selama di sini, thank you banget. Sama-sama, Pak. Jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, dan komen. Dadah.